Ya resepsi ini ya tidak lebih daripada pengunjung, cuma kan ya saya bilang tadi ini ya karena resepsi kita kan minta doa sebenarnya ini. Bukan mau bermewah-mewah, bukan mau megah-megah kan. Kita mohon doa, restu dari semua kalangan, khususnya relasi bisnis, teman sejawat, teman sekerja, para pejabat-pejabat yang berhubungan dengan kita, yang selalu bersama dengan kita, ya ya itu untuk apa yang penting, karena waktu diadatkan mereka tidak kita undang, karena kalau diundang di acara adat kan mereka kan susah terlibatnya, tapi kalau di sini kan mungkin kita bisa bertemu, bisa ngobrol, ya mohon doa, ya ya mungkin temanya beda ya, bukan dengan adat, tapi udah tentunya eh, apalagi di sini kan teman-teman Mila juga mungkin para artis mungkin diundang, temannya Yakut juga para lawyer atau pengusaha juga diundang ya. Itulah mungkin ya, supaya intinya kita mohon doa aja sebenarnya gitu. Jadi mungkin Bang Yakub sendiri sempat cerita nggak sih awal-awal dekat dengan Mila? Ya sudah banyak itu diperbincangkan tentunya kalau soal soal Mila dengan Yakob kan ya. Jadi mereka berdua lah nanti kamu tanya ya. Sebagai mertua sendiri melihat sosok Mila seperti apa sih, Bang? Ya kalau saya sih prinsip ya kita tanya dulu Yakob kan, karena kita kan lebih, Yakub pasti lebih banyak waktu dengan Mila kan. Nah, Yakub mengatakan bahwa dia merasa cocok, bisa siap untuk maju terus. Kita juga melihat tidak ada halangan, soalnya baik, ya kita mendoakan. Ya, kita sebagai orang tua kan mendoakan karena uh, urusan perkawinan itu orang tua itu susah sekali menentukan mana yang tepat mana tidak. Itu semuanya kan Tuhan yang ngatur. Nggak boleh dengan logika, nggak boleh juga hanya dengan perasaan. Itu dengan doa aja. Kan kalau kita hitung, oh untung rugi, ini bagus banget, susah nggak bisa. Nah jadi kalau khusus urusan berjodohan, ya saya juga surrender, saya serahin pada Tuhan. Saya bilang sama doa sama Yakub juga, kau milih jodoh, serahkan pada Tuhan yang memilihnya gitu. Jangan andalkan kekuatan sendiri gitu. Gitu. Perbedaan profesi sendiri gitu tidak menghalangi berarti ya, Bang? Oh enggak lah, Yakub kan juga kan seorang lawyers kan. Dia dari udah lama jadi orang pengacara, walaupun dia juga bergelut dalam bisnis ya. Nah mungkin zaman now lah ya, kalau saya kan betul-betul kan lawyering ya, dari muda memang sudah jadi pengacara sungguhan gitu ya. Yakub juga jadi pengacara, tapi ada bisnisnya juga dia gitu ya. Kalau saya berbisnis kan setelah saya sudah senior gitu. Ini dia baru mulai start berapa tahun udah ikut bisnis ya, beda-beda lah. Zaman milenial maklum lah ya. Tapi dapat menantu seorang artis seperti apa sih? Public figure. Eh, Bagi kita sih sebenarnya sama aja ya, sama aja ya. Karena saya tidak begitu memfokuskan hal itu. Saya memfokuskan dia baik atau tidak, ya. Tapi karena sudah itu sebelumnya, kalau sudah kita pilih nggak ada lagi kita tanya baik atau tidak, pasti kita sudah anggap baik kan gitu. Nah selanjutnya kita mendoakan gitu. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana mereka bisa melanjutkan hubungan perkawinan mereka dengan baik ya. Mudah-mudahan dapat cucu ya, dapat momongan, saya juga dapat cucu dari Yakob ya. Dan mereka bisa menjadi inspirasi. Itu aja cita-cita saya. Yakub dan Milen menjadi inspirasi yang positif bagi masyarakat dalam segala hal, baik dalam hal Anda, dalam karir, perilaku, ya kan. Dan nggak perlu dengan kata-kata. Apa yang hidup mereka itulah menjadi contoh kan. Nggak perlu kita ngomong aku baik, aku hebat dan sebagainya, nggak ada gunanya. Tapi hidup itu jadi contoh bagi masyarakat. Nah dengan berbuat mencemurkan perilaku yang baik, ya orang mencontoh. Apapun kita ngomong orang nggak mau dengar kalau kita tidak menunjukkan yang baik. Jadi saya selalu pesan sama Yakub, kau takut akan Tuhan. Kalau kau akan takut akan Tuhan, itu adalah permulaan dari pengetahuan. Nah kalau sudah dimulai dia mendapat pengetahuan, pasti Tuhan akan lebih memberkati. Itu selalu nasihat saya. Jadi intinya itu bagaimana Yakub ini bisa menjadi inspirasi lah bagi semua orang, baik di keluarga,
di teman-temannya, di bangsa ini itu. Saya gak bilang dia harus hebat-hebat, enggak ya, itu Tuhan yang atur, tapi jadi inspirasi yang positif lah gitu loh, contoh yang baik gitu loh. Dan bagaimana bentuknya ya biarlah Tuhan yang atur gitu. Jadi pada saat kemarin kembali ke rumah ada penyambutan juga dengan menaburkan beras ya Bang. Itu seperti apa sih? Oh iya, jadi itu memang selalu ya di rumah ya, karena dia kan baru datang ke rumah Mila. Itu sebenarnya tradisi ya, dimulai dari tradisi tapi didasarkan dengan keyakinan. Jadi di kita ini Tuhan kan juga selalu memberikan menyembuhkan seseorang, selalu kan dengan alat, dengan perantaraan kan. Bahkan katakan ceburkan dirimu ke kolam, kau akan sembuh dan sebagainya. Itu kan selalu ada media-media gitu. Nah juga di orang Batak itu ada media seperti itu. Jadi beras itu sebagai simbol sebenarnya. Jadi kita akan berikan itu beras itu ke kepalanya. Ucapan kita mengatakan pirma tordim, maksudnya adalah kuatlah jiwamu, kuatlah hatimu, ya kan? Kau bersemangat lebih hidup itu. Ini doa sebenarnya itu. Jadi kita simbolkan dengan memberikan beras ke kepalanya supaya pirma tordim, kuatlah jiwamu, kuat hatimu dalam menjalani hidup ini. Ya, itu maksudnya. Jadi doa sebenarnya, tapi dibuatlah dengan simbol beras itu. Jadi itu selalu orang Batak selalu begitu. Jadi kalau makanya bilang horas-horas, ya bagus perjalananmu kan baguslah gitu. Jadi semua itu dengan doa gitu. Bukan orang melihatnya mungkin apa itu ya, mungkin bagus sekali pertanyaanmu, apa kalau beras gitu ya. Beras itu hanya peralat gitu. Tapi itu ada doa, itu yang utama. Karena kita di keluarga itu selalu berprinsip bahwa nggak ada yang mungkin bisa saya dapatkan ini kalau nggak Tuhan mengaturnya. Kekuatan kita siapa sih kita ini? Aku ini siapa gitu. Lebih yang pintar lebih banyak yang pintar, lebih hebat banyak yang lebih hebat, yang baik lebih banyak yang lebih baik. Kita ini siapa gitu. Jadi semua kita dapat ini ya Tuhan yang atur aja gitu. Gitu. Mungkin ada hadiah pernikahan dari Bapak sendiri dan Mila dan juga Bang. Ya kemarin kan kita ya apalagi ya kemarin kan kita waktu kemarin kan di Mengain itu kan kita berikan kalung berlian kepada apa Mila, kasih itu apa namanya dia yang inilah ya yang di telinga saya kata anting, ada juga cincin. Nah itu sebenarnya hadiah ya, pemberian kepada dia ya, menunjukkan bahwa kita sayang dia dan menerima, kita welcome Mila kepada keluarga Hasibuan, ya kan? Itu ya. Jadi itu yang kita berikan pada dia itu bukan mau sok-sokan, bukan, tapi kita menunjukkan kita welcome kepada Mila gitu. Gitu. Tapi memang sambutannya sangat-sangat ya untuk Mila ini dari keluarga ya Bang. Iya. Ya dari dulu saya namanya kan dia kan jadi istrinya Yakub, berarti yang melahirkan penerusnya Hasibuan. Kan itu kan. Yang anaknya dia nanti yang bermarga Hasibuan. Saya punya cucu 5, ya kan. Semua saya sayangi cucu-cucu saya. Saya ini sekarang disebut sebagai Ompu Nisi Marco. Jadi nama cucu saya yang paling besar itu dari anak tertua itu Marco. Jadi kalau orang panggil saya ini Ompu Marco katanya. Tapi nanti kalau dari Mila ada anak, nanti ganti. Saya Ompunya anaknya namanya Mila. Ya jadi bagaimanapun dan makanya dia akan menjadi pewaris, bukan pewaris ya. Dia akan membawa marga dari Hasibuan. Nah, jadi di samping itu, ya kalau namanya apa yang disayangi Yakub pasti ya saya sayangi dong. Kan itu konsep berkeluarga kan begitu kan. Apa yang disayangi anak saya ya pasti saya sayangi. Nah, karena Yakub udah sayang sama dia ya juga sayang sama dia. Ya harapan saya tentunya Mila juga bisa sayang sama kita, itu wajar kan. Tapi kan selalu kita nggak pernah menuntut kamu harus sayang sama saya, enggak. Selalu sama istri saya juga selalu saya bilang come to me, I'll make you happy gitu kan. Jadi kita selalu berpikir saya mulai menyayangi kamu, saya harus mulai mencintai kamu, saya harus mulai membuat kamu senang. Ya otomatis kalau kita buat dia happy, pasti masa dia nggak bikin happy kita. Itu konsep-konsep yang normal menurut saya kan gitu. Bang, mungkin sedikit bocoran untuk acara besok rencananya di mana Bang?
diselenggarakan? Ya kita udah tahu di Hotel Raffles kita bikin ya, di Hotel Raffles ya besok malam. Nanti kan karena banyak sekali yang pengen datang, ya fans juga ya yang senang ya yang mengasihi kita lah. Tapi kan terbatas kan, paling berapa ribu lah tempatnya itu kan yang bisa ditampung kan. Maksimal mungkin paling 3.000, tapi yang ingin datang kan banyak. Jadi mungkin kita akan siarkan secara live nanti kali, baik melalui YouTube-nya Mila, baik melalui Nusantara TV live langsung, baik juga melalui mungkin dari Instagram saya, karena banyak saudara-saudara di daerah dimanapun pengen lihat katanya. Ya udah, dan kemarin juga kan kita live juga ya di Adat kan, karena banyak permintaan mau tuh teman-teman saya cabang-cabang Pradi, ada yang bisa datang, ada yang kami nggak bisa datang, mau tuh tolong dong live-in dong biar kami nonton gitu ya. Ya udah kita berbagi lah gitu. Karena saya sebagai ketua Pradi kan kita punya cabang banyak, anggota saya aja itu Pradi itu hampir 70.000 advokat di Indonesia. Cabang kita hampir 180 orang, semuanya ketua-ketua cabang saya undang. Tapi kan nggak mungkin bisa, saya nggak tahu mereka bisa datang semua atau tidak. Bahkan semua koordinator wilayah juga kita undang. Jadi banyak sekali memang. Ya saya ingin sebenarnya mereka ikut datang, karena itu bagian dari saya kan. Pradi ini bagi saya ini sudah menjadi anak kandung sendiri. Jadi saya sudah melekat dengan Pradi ini. Jadi semua anggota-anggota Pradi itu pun semuanya saya sayangi. Jadi saya ingin selalu berbagi dengan mereka gitu, bukan senang di kala susah, selalu sama dengan mereka. Berarti untuk tamu undangan besok sekitar berapa Bang yang akan diundang? Aduh, sebenarnya lebih terbatas sih jumlahnya, mungkin 3.000-an palingnya, 2.500 sampai 3.000 paling ya. Karena kalau lebih dari itu mungkin sudah sesama, nggak mungkin ya. Gitu, lebih kurang begitulah. Tapi nanti pastinya IO lah yang tahu lah. Saya nggak begitu detail, nggak tahu jumlah undangannya. Nanti malam ini habis ini saya mau ke Hotel Raffles. Nah, nanti mau ngecek lah udah persiapan kayak apa gitu. Ya, gitu. Kemudian